Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azul Muhayyad dengan NIM 119505111602. Video ini saya buat untuk menjelaskan tentang teori propagasi dan prinsip reciprocity pada antena, di mana tugas ini diberikan dalam mata kuliah antena dan propagasi oleh dosen pengampu, yakni Bapak Teddy Purnamirza STMN. Baik, langsung saja kita masuk teori propagasi. Nah, teori propagasi adalah rempatan gelombang microwave melalui udara dari antena memancar ke antena penerima yang jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer. Nah, antena propagasi ini adalah rempatan gelombang microwave, ialah gelombang bentuk sinyal terkecil yang bisa memerlukan media transmisi udara dari antena pemancar ke antena penerima yang jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer. Nah, media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik, yaitu sepasang kawat konduktor. Nah, kabel koaksial dan berupa non-fisik, yaitu gelombang radio atau sinyal laser. Nah, propagasi ini bisa merambat dengan media fisik, yaitu bisa berupa kawat konduktor, kabel koaksial, dan juga berupa non-fisik, yaitu gelombang radio atau sinar laser. Sistem komunikasi bergerak atau biasa dikenal dengan sistem seluler menggunakan gelombang radio sebagai media untuk mengkoneksikan antara perangkat satu dengan yang lain. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian propagasi dalam sistem seluler dengan menggunakan gelombang radio. Itu gelombang yang merambat dalam propagasi non-fisik. Nah, ini adalah contoh, ya. Ada BTS sinyal yang dari antena terus ditransmisikan sehingga sampailah ke penerima telepon atau seluler. Nah, selanjutnya pada konsep komunikasi dengan gelombang radio ini dikenal suatu mode propagasi. Nah, yang tadi itu bisa disebut mode propagasi, konsep tersebut. Propagation model atau model propagasi adalah suatu cara untuk memprediksi daya sinyal rata-rata. Nah, itulah model dari propagasi, gunanya untuk memprediksi daya sinyal rata-rata. Nah, ada 3 mekanisme dominan dari propagasi pada sistem komunikasi bergerak mobile, yaitu pantulan atau reflection, difraksi, dan hamburan atau scattering. Nah, refleksi atau pantulan ialah gelombang radio juga akan terpantul jika gelombang tersebut bersentuhan dengan material yang cocok untuk itu. Untuk gelombang radio, sumber utamanya dari pantulan adalah metal dan permukaan air. Nah, ini gambar ini adalah refleksi gelombang radio antara penerima dan pengirim dan penerima suatu sinyal antena. Lanjutnya, difraksi. Nah, difraksi ini adalah lenturan, yaitu peristiwa pematahan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Difraksi dapat membuat sinyal radio mampu merambat melalui kelengkungan bumi, melewati horizon dan merambat di belakang halangan. Nah, ini adalah contoh difraksi pada sinyal pengiriman gelombang sinyal yang difraksikan dengan kelengkungan bumi. Lanjutnya, hamburan atau scattering. Pada atmosfer bumi terjadi pembiasan gelombang sekitar 18 km dari permukaan bumi di daerah khatulistiwa dan sampai sekitar 8 dan 11 km di arah kutub selatan dan utara. Untuk itu, radius bumi disesuaikan demikian hingga kelengkungan relatif antara gelombang dan bumi tetap. Nah, ini adalah bentuk hamburan scattering
dari bumi yang sesungguhnya menjadi pengirim sinyal yang dikirim dari antena pengirim dan antena penerima berbentuk lengkungan. Nah, ketika di hamburan scattering, sinyal lurus dikirimkan ke antena penerima. Nah, selanjutnya teorema resiprositas. Teorema resiprositas Carson yaitu untuk membuktikan bahwa karakteristik antena sebagai pemancar juga berlaku pada antena sebagai penerima. Nah, di bawah ini adalah gambar antara antena A dan antena B. Dan fungsinya volt atau daya dipertukarkan sebagai pengirim dan penerima. Dan di antara gambar antena ini berbentuk T. Pada impedansi yang A ini berbentuk impedansi 1, impedansi 2, dan impedansi 3. Juga yang B ini 1, 2, 3 membentuk suatu gambar seperti T. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip teorema propagasi dan prinsip reciprocity pada antena. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada penyampaian saya yang tidak tepat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.